Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Renaldi dari SMK Negeri 3 Mandau, Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Perkenalkan, nama saya Hadat Ali. Air merupakan sumber kehidupan di muka bumi ini. Kita semua bergantung pada air karena dengan adanya air kita bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Untuk itu, diperlukan air yang dapat digunakan dengan sebaik-baiknya karena jika tidak digunakan dengan baik, maka bisa menimbulkan kekurangannya penyediaan air di kehidupan kita sekarang ini. Air tanah dapat muncul ke permukaan tanah dengan berbagai macam cara yang umumnya dikontrol oleh kondisi geologi setempat, dan permunculan air tanah inilah disebut sebagai mata air. Mata air dapat ditemukan di berbagai bentang alam seperti di dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, maupun pegunungan. Dengan potensi sumber daya air yang ada, maka diperlukan adanya usaha-usaha untuk memanfaatkan sumber air, khususnya air hujan. Salah satunya adalah dengan cara membuat teknik peresapan air, yaitu seperti kolam resapan yang dibuat sebagai sumber air. Melalui kegiatan pembuatan kolam resapan ini, air sangat berpengaruh di dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kolam resapan adalah rekayasa konservasi air berupa kolam yang dibuat sedemikian rupa hingga menyerupai parit galian yang berbentuk peta dalam kedalaman tertentu. Kondisi kolam resapan ini tidak dalam dan memiliki fungsi untuk menaikkan air tanah ke permukaan serta sebagai sumber air untuk lingkungan sekolah beserta masyarakat yang berada di lingkungan sekolah. Dalam mengatasi sumber air yang diperlukan bisa dipakai dalam jangka panjang adalah dengan membuat kolam penyerapan air sebagai wadah penampung air hujan yang dapat digunakan kebutuhan sehari-hari dengan kondisi permukaan kolam resapan tanah lempung. Hal ini bisa mempertahankan air tetap ada karena sifat tanah lempung memiliki butiran yang padat dan plastis yang sukar dilalui air. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, kolam resapan sangat cocok sebagai sumber air jangka panjang pada kondisi tanah lempung. Dengan ini, penulis mengangkat judul karya ilmiah yaitu Penerapan Kolam Resapan Tanah Lempung SMK Negeri 3 Mandau sebagai alternatif sumber air di wilayah lingkungan sekolah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: pertama, bagaimana pengaruh kolam resapan terhadap tanah lempung? Kedua, bagaimana pengaruh kolam resapan terhadap sumber air di wilayah lingkungan sekolah? Air sebagai salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dalam peningkatan kesejahteraan hidup dan berkembang. Namun, kini dihadapkan pada banyak permasalahan seperti pengelolaan dan pengembangannya, seperti kualitas air yang tercemar, banjir, kekeringan, dan pendangkalan. Sumber daya air merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk berkelanjutan kehidupan makhluk hidup, terutama manusia. Maka diperlukan adanya suatu pengelolaan terhadap sumber daya air agar keberadaannya tetap bermanfaat dan berkelanjutan untuk kepentingan jangka panjang. Tanah merupakan lapisan permukaan bumi yang berasal dari material induk yang telah mengalami proses lanjut. Karena perubahan alami di bawah pengaruh air, udara, dan macam-macam mikroorganisme, baik yang hidup maupun yang telah mati. Tingkat perubahan terlihat pada komposisi, struktur, dan warna hasil pengukuran. Tanah dalam keadaan alami atau asli memiliki beberapa sifat-sifat dasar yang berhubungan dengan tampilan dan ciri-ciri umum dari tanah. Tahapan awal pada penelitian kali ini yaitu observasi dan studi literatur untuk mengetahui permasalahan kondisi sumber mata air yang tidak ditemukan di SMK Negeri 3 Mandau dari wilayah lingkungan sekolah. Setelah itu dilakukan wawancara kepada guru dan masyarakat sekitar untuk mengetahui kondisi awal, faktor penyebab tidak ditemukan sumber mata air. Selanjutnya dilakukan pengujian kualitas air tanah pada kolam.
resapan serta membuktikan kondisi tanah di sekitar lingkungan sekolah. Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang pertama yaitu wawancara yang dilakukan antara dua pihak dengan satu tujuan adalah untuk mendapatkan informasi. Yang kedua yaitu observasi yang dilakukan adalah jenis observasi partisipan karena penelitian bertindak tidak hanya sebagai pengamat tetapi sekaligus sebagai instrumen penelitian dengan tujuan berusaha menstimulasi. Yang ketiga yaitu dokumentasi berupa foto. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Tahapan pada analisis kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian dilakukan di SMK Negeri 3 Mandau, bertepatan di Jalan Lintas Duri Dumai, kilometer 18, Desa Sebangar, Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Luas tanah lebih kurang 4,5 hektar dengan kondisi tanah lempung yang di bawah lapisan bawah tanah terdapat sumber minyak bumi dan dataran tinggi. Kolam resapan berbentuk persegi panjang yang memiliki panjang 37 meter, lebar 22,3 meter, dan kedalaman kolam 0,8 meter. Berdasarkan perhitungan, maka volume penampungan total kolam resapan adalah 710 meter persegi, sehingga penggunaan kolam resapan dengan volume tersebut menampung air yang digunakan masyarakat lingkungan sekolah sekitar 10 rumah dan 2 kolam budidaya ikan emas milik masyarakat yang airnya dari kolam resapan tersebut. Air yang digunakan pada kolam resapan ini biasanya digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mulai dari mandi, mencuci baju, peternakan, budidaya ikan emas. Namun tidak bisa digunakan untuk air minum dikarenakan jika dimasak yang ada terdapat campuran minyak bumi yang berasal dari minyak bumi lapisan bawah tanah tersebut. Kualitas fisik air kolam resapan tidak berwarna, temperatur normal, tidak berbau, dan tidak keruh. Berdasarkan hasil uji penelitian pH, air pada kolam resapan ini menunjukkan derajat pH 5,0 sampai 6,0 keadaan asam. Air yang memiliki derajat keasaman yang tinggi. Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti hanya membuktikan hasil penarikan kesimpulan kolam resapan tanah lempung sebagai alternatif sumber air. Sebagai rekomendasi pada peneliti selanjutnya adalah membuat rancangan bangunan kolam resapan dengan desain yang bagus.